Hey, welcome back to Journal 7. I've been zoning, I've been zoning. Kali ini gue mau berbagi informasi mengenai tentang marketing digital. Rekan-rekan, berbicara tentang marketing digital, kita perlu ketahui sebenarnya marketing digital ini hanya dunia pemasaran yang bergeser ke dunia digitalisasi. Kan pada intinya pemasaran ini adalah penyampaian informasi atau alur komunikasi. Nah, di marketing digital ini media komunikasinya itu bergeser ke digital atau menggunakan platform atau media internet. Jadi ini sebenarnya sama saja, hanya saja yang tadinya pemasaran lewat konvensional bergeser ke pemasaran digital. Gue berbicara tentang perencanaan marketing digital. Jadi yang dimaksud dengan perencanaan marketing digital ini pemasaran atau strategi pemasaran digital yang didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang didesain untuk membantu bisa mencapai tujuan menggunakan medium internet. Jadi sebenarnya bicara tentang strategi pemasaran digital sama saja dengan strategi pemasaran pada biasanya. Hanya saja strategi yang disusun dalam dunia digital ini pemasaran yang berbasis medianya di dunia internet. Kali ini saya akan bahas banyak tentang teknik pemasaran ya, baik secara konvensional maupun secara digital. Ini saya akan berbagi sharing tentang apa itu inbound marketing, apa itu outbound marketing, inbound marketing versus outbound marketing. Berbicara tentang inbound dan outbound, rekan-rekan, apa sih bedanya inbound marketing dan outbound marketing? Kita berbicara terhadap outbound marketing dulu yang saya review di video sebelumnya, bahwa outbound marketing adalah kampanye yang bertujuan menemukan sejumlah orang yang memiliki prospek tinggi untuk menjadi pembeli atau pelanggan. Teknik pemasaran outbound ini berfokus untuk mendorong pesan keluar, dan strategi outbound marketing ini seperti yang kita sering ketahui, ini adalah sebagai metode pemasaran yang konvensional, di mana teknik pemasaran ini seperti teknik pemasaran klasik, bahwa kita dalam strategi outbound marketing ini kita yang menghampirin calon konsumen, yaitu seperti contohnya kita misalkan iklan di TV, kemudian pasang banner, operasi pasar, pasang spanduk dan lain sebagainya. Itu yang termasuk adalah outbound marketing. Jadi kita menghampiri market kita. Nah, ini namanya outbound marketing. Di era modern seperti ini, di dunia digitalisasi ini, kita bergeser eranya terhadap digital marketing, maka ada yang disebut dinamakan inbound marketing. Nah, kalau inbound marketing ini teknik pemasaran gitu ya. Ini berarti masuk. Ini 180 derajat pasti berlawanan terhadap outbound marketing. Kalau outbound marketing ini menjangkau keluar, teknik outbound ini justru memancing agar calon konsumen dengan senang hati masuk ke dalam. Jadi pasti berdampak sekali terhadap efisiensi budget dan lain sebagainya. Ini saya sampaikan ada beberapa kelemahan di outbound marketing, rekan-rekan ya. Di outbound marketing ini, kalau kita menjalankan outbound marketing, kenapa sekarang orang-orang bergeser terhadap inbound marketing? Karena di outbound marketing ini, yang pertama, secara buta mengincar semua orang bahkan yang belum siap menjadi konsumen. Sebagai contoh, teman-teman pernah mengalami ketika lagi makan siang atau lagi kumpul terhadap teman-teman, kemudian ada SPG atau Sales Promotion Girl melakukan direct selling langsung, menawarkan, menjual dan lain sebagainya. Sehingga ini juga akan berakibat khawatirnya konsumen akan risih gitu. Nah, ini yang disebut outbound marketing secara klasik dulu, seperti penjualannya langsung. Kemudian yang kedua, tidak sedikit orang yang merasa terganggu dengan prosesnya sehingga justru berakibat buruk, karena yang diincar belum tentu konsumennya pas gitu ya. Kita main random sampling, main tawarkan saja. Nah, ini berakibat fatal gitu, ketika orang yang merasa risih dan lain sebagainya. Ini bisa jadi jauh sekali dari dampak closing terhadap penjualan. Yang ketiga, menggunakan media pemasaran tadi membutuhkan biaya yang sangat besar.
Berbicara tentang kelemahan outbound marketing ini, saya bisa deskripsikan tentang menggunakan media pemasaran. Biayanya sangat besar terhadap outbound marketing. Sebagai contoh teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat gambarnya. Ini adalah pemasangan street banner atau spanduk-spanduk di jalan. Ini namanya marketing outbound atau outbound marketing. Bayangkan rekan-rekan, jika outbound marketing ini dijalankan, ya, biayanya lumayan besar. Yang pertama, terhadap outbound marketing ini, contoh dalam gambar ini adalah pemasangan spanduk atau street banner dan lain sebagainya. Kita butuh biaya untuk cetak spanduk atau cetak street bannernya. Setelah cetak, kita butuh operasional buat pemasangannya. Kemudian yang ketiga, kita butuh energi juga untuk memasang. Bayangkan, setelah inbound marketing masuk dalam era pergeseran dunia pemasaran, kita coba lihat sebelah sini, bahwa inbound marketing ini, contohnya kalau kita pasang banner di website. Jadi di website itu muncul iklan, atau kita pasang social ad di sosial media, atau kita share di sosial media. Oke rekan-rekan, kemudian saya kasih contoh lagi. Semisal kita mau menginformasikan brosur atau informasi announcement bisnis kita, apa bedanya ketika kita berannouncement lewat outbound marketing dengan cara outbound marketing dan inbound marketing? Yang pertama, kalau kita lewat outbound marketing, contoh, kita berarti harus membutuhkan cetak flyer atau brosur, gitu ya. Kita cetak flyer atau brosur. Setelah biaya cetak muncul, kemudian kita untuk membutuhkan biaya operasional untuk menyebarkannya. Seperti gambar ini kalau kita lagi nyebar brosur, gitu ya. Jadi bayangkan kalau brosurnya seharga 1.000 satu brosur, maka kali 1.000 biaya cetaknya aja akan membutuhkan berapa juta? 1.000 dikali 1.000, maka membutuhkan 1 juta untuk biaya cetak. Setelah biaya cetak keluar uang 1 juta, kita kemudian biaya operasional yang nyebar. Semisal 1.000 ini dibagi 5 kali penyebaran, maka sekali penyebaran membutuhkan 200 brosur. Kita membutuhkan biaya operasional 100.000 sekali sebar, maka butuh 500.000 karena ada 5 kali penyebaran. So akan memakan biaya cetak 1 juta dan biaya biaya operasional 500.000. Butuh 1.500.000. Padahal ini untuk menginformasikan ke 1.000 orang. Sekarang kita bergeser ke inbound marketing. Kalau kita berbicara tentang inbound marketing, gitu ya, pamflet yang sudah kita desain, kita tidak perlu dicetak, karena hanya berbasis tentang media digital ini. Kemudian kita iklankan di sosial media atau di dunia internet, maka sekali klik saja itu langsung ke share ke 1.000 bahkan lebih. Biayanya sangat jauh sekali. Paling kalau kita berbasis tentang add-on untuk 1.000 hanya sekitar 50.000 sampai ke 100.000 rupiah untuk bisa Google Ads untuk mengiklankan promo kita. Jadi perbandingan jelas sekali. Kalau inbound marketing ini hanya 100.000, kalau outbound marketing ini sekitar 1.500.000. Belum lagi orang kadang risih dibagi brosur langsung dan lain sebagainya. Nah, kemudian energinya sangat efisien. Bisa satu orang yang mengerjakan, bisa sambil duduk dan sebagainya. Berbeda dengan outbound marketing. Nah, itu teman-teman tentang outbound marketing. Jadi outbound marketing ini pada dasarnya adalah pemasaran konvensional yang dari lama kita tahuin strategi pemasaran itu banyak outbound marketing. Nah, kita bahas tentang inbound marketing. Oke, kita tinggalin dulu yang outbound marketing. Kita bahas tentang inbound marketing. Baik, berbicara tentang inbound marketing, ini strategi pemasaran modern di mana kita berupaya agar calon konsumen lah yang tertarik ingin mencari kita. Ini dilakukan dengan cara menyediakan konten yang mampu menarik perhatian dan mendorong untuk menjadi customer. Baik, nanti saya coba akan terangkan kerangka untuk menarik konsumen itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini adalah metodologi inbound marketing. Baik ya. Inbound marketing ini makanya dikatakan kenapa inbound marketing ini strategi ya. Jadi orang masuk sendiri. Itu berarti kuncinya ada di konten. Coba bayangin kalau kita bermain sosial media, kemudian ada gambar menarik, terus kita berhenti, kemudian kita klik, kita akan baca semuanya, gitu ya.
Nah, ini namanya yang disebut fase attract. Jadi dari stranger ke visitor, itu namanya fase attract. Fase attract ini adalah orang yang belum mengenal kita, disebut stranger. Mereka belum tahu siapa kita dan apa yang kita lakukan atau tawarkan. Dalam pemasaran tradisional ini, atraksi dilakukan dengan iklan. Namun dalam inbound marketing, gitu ya, kita dapat menarik minat calon konsumen tanpa mengganggu mereka dan memanfaatkan media seperti sosial media dan lain sebagainya. Jadi kalau fase outbound, attract ini dilakukan, kita ngasih brosur loh, karena kita sifatnya menawarkan. Tetapi dengan inbound, kita tanpa mengganggu mereka, kita hanya pasang iklan, dimana orang-orang yang tadinya belum mau mengenal kita tertarik, ngeklik, akhirnya menuju visitor. Nah, ini namanya fase attract. Di sini kuncinya memang adalah konten. Jika konten yang menarik ini bisa mengubah orang menjadi visitor. Kemudian fase yang kedua adalah convert. Convert ini ketika sudah menjadi visitor, berhenti, kemudian kita klik konten itu, kemudian kita lihat-lihat. Nah, convert ini tujuannya dari visitor orang menuju ke lead. Nah, ke lead ini biasanya di sana ada aktivitas iklan di captionnya itu, teman-teman, ada yang namanya untuk menangkap orang sehingga orang bisa mengisi data itu. Nah, makanya tujuannya dari visitor berubah menjadi lead. Nah, biasa di sana dibubuhkan call to action. Call to action apa? Call to action ini landingnya dari iklan ini. Contoh misalkan banyak sekali di Instagram, teman-teman bisa lihat bahwa di sana hubungin ini, atau kalau mendaftar isi data di sini dan lain sebagainya. Itu namanya call to action. Kemudian kita juga kadang ditautkan link untuk menuju pembelian dan lain sebagainya. Sebesar contoh kalau kita lihat iklan Shopee di Instagram, kemudian kita klik, biasa kita diarahkan ke websitenya Shopee. Nah, itu namanya landing page. Ini sengaja dibuat karena orang agar menjadi leads. Oke, berikutnya setelah fase convert ini kita masuk ke fase close. Fase close ini adalah fase lead menuju ke customer. Nah, regulasinya seperti ini. Ketika kita sudah beriklan di dunia digital marketing, kemudian kita dapat data hire lead di sana, maka langkah berikutnya kita sentuh data itu agar menjadi customer. Jadi ketika kita dapat data masuk gitu ya, kena terhadap apa yang kita sasar, kemudian kita olah data ini agar menuju ke customer, agar orang membeli. Makanya kita kadang nggak heran di email kita sering ada penjualan masuk, penawaran gitu ya. Nah, itu asbab kita dulu bermain di internet, tempo hari kita pernah ngisi data apa dan lain sebagainya, itu biasanya kita dikirimin datanya. Nah, itu cara pengolahannya bisa menggunakan CRM ya, Customer Relation Management. Teman-teman bisa browsing di Google apa itu CRM gitu ya, dan platformnya apa saja. Di sana banyak sekali, ada Barantum, ada Salesforce dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita bisa email marketing atau selling lewat email. Ketika dapat data lead, kita kirimin email untuk penawaran dan lain sebagainya. Pokoknya agar orang membeli produk kita. Nah, ini namanya fase close gitu ya. Setelah dapat fase close, teman-teman, fase berikutnya adalah namanya fase delay. Fase delay ini nggak kalah penting, bahkan ini yang paling penting dalam dunia marketing, karena banyak sekali orang sekarang membeli by experience gitu ya, by pengalaman. Apa ini delay ini, teman-teman? Delay ini dari fase customer menuju ke promoter. Jadi kita mengubah orang yang sudah membeli, kira-kira dia akan nge-share hasil pembelian, atau tepat atau gampangnya bertestimoni terhadap produk kita. Jadi mereka meng-share tanpa kita harus suruh, mereka meng-share tanpa kita dibayar. Nah, ini yang goal setting yang paling mantap nih di dalam inbound marketing. Sehingga dia mengalami kepuasan, dia akan meng-share apa yang dia beli gitu ya. Jadi ini banyak sekali caranya. Di delay ini kita bisa menggunakan survei, kita menggunakan smart content, atau kemudian kita menggunakan social monitoring gitu ya. Yang penting tujuannya adalah mengubah customer hingga menjadi promoter dari perusahaan kita. Menarik sekali teman-teman berkaitan pembelajaran di inbound marketing ini. Ini luar biasa. Kuncinya adalah kembali lagi di awal. Untuk merubah stranger menjadi visitor, kuncinya adalah konten. Maka teman-teman harus sekreatif mungkin gitu ya. Harus sekreatif mungkin bikin konten. Makanya kadang gak heran di sosial media, kadang awal-awalnya saja covernya misalkan ya, Ronaldo membeli mobil baru, gambarnya Ronaldo, pas diklik
taunya penjualan pengkilap mobil dan lain sebagainya gitu ya. Baik sekali ini untuk convert saja. Ada orang yang orang pendek nggak percaya diri, cover kontennya begitu diklik di dalamnya jualan obat peninggi badan dan lain sebagainya. Nah ini yang penting membuat orang stranger menjadi visitor. Nah, fase track ini yang paling paling awal nih yang paling penting teman-teman. Gitu ya. Selain konten kuncinya, banyak sekali anak-anak marketing dalam dunia bisnis menggunakan SEO. SEO itu namanya Search Engine Optimize, atau lebih detail lagi menuju ke SEM. SEM ini Search Engine Marketing. Nah ini sebuah mesin pencarian. Google juga sudah menyediakan ya. Apa fungsinya? Fungsinya ini ketika kita untuk merubah stranger menjadi visitor atau bahkan sampai ke proses menjadi customer, fase ini ya namanya customer behavior. Nah, customer behavior ini banyak sekali melakukan searching sebelum membeli, sehingga makanya alat searching engine marketingnya kita harus kuat. Apa fungsinya? Contoh gini, kalau kita mau beli mobil ya, kita mau beli mobil bekas, maka kita lakukan searching di sana. Kita bisa kata kunci di Google-nya mobil bekas murah. Nah, kalian cek apa yang paling yang paling muncul paling atas. Nah, itu biasanya dia menggunakan search engine marketing. Nah, itu fungsi dari search engine marketing. Kenapa? Akhirnya begitu muncul di paling atas, customer terjadi belief, percaya terhadap website itu karena dilihat websitenya besar dan bisa melakukan closing penjualan di situ. Nah itu teman-teman untuk search engine marketing. Saya harapkan ini hanya video sebatas sharing, hanya secuil gitu ya, secuil ilmu bagian daripada marketing digital. Masih banyak sekali rekan-rekan, jangan berhenti untuk belajar, mengeksplor dan lain sebagainya gitu ya. Silakan browsing mengenai search engine optimize. Di sana banyak sekali platform yang bisa digunakan. Kemudian CRM, customer relationship management banyak sekali yang digunakan. Ada Barantum, Salesforce dan lain sebagainya. Itu mungkin rekan-rekan yang bisa saya sharingkan video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ini hanya sebatas sharing gitu ya. Tidak bermaksud lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng share ilmu. Untuk bisa menginginkan materi lengkap silakan bisa komen di bawah. Kemudian juga jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe yang paling penting. Kemudian nyalakan notification-nya agar saya semangat terus untuk membuat konten-konten yang bisa di-sharingkan. Terima kasih, saya Wawan Setiawan bareng Jurnal 7.